Kita ke informasi mancanegara. Saudara, Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama 12 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin Iran mengklaim jeda dalam konflik itu terjadi atas keinginan mereka. Pengumuman terkait persetujuan gencatan senjata disampaikan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengeluarkan keputusan nasional untuk memaksa penghentian perang terhadap Israel. Sebelum kesempatan gencatan senjata, yang diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih dulu, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Al-Udeid milik Amerika Serikat di Doha, Qatar. Serangan itu membuat Donald Trump kecewa pada Israel dan Iran, sebab Trump sebelumnya telah menyerukan gencatan senjata. Trump menyebut Israel dan Iran telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan masih melancarkan serangan satu sama lain Selasa lalu. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer milik Amerika paling strategis di Asia Barat. Pangkalan ini dipilih menjadi target pertama. Serangan rudal Iran ini dicegat sistem pertahanan udara Qatar dan Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi total 19 rudal ditembakkan dari Iran. Namun hanya satu dari rudal itu yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid dan tak menimbulkan korban jiwa. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Pihak Qatar mengecam keras tindakan Iran tersebut. Ia menyebut serangan Iran ke negaranya merupakan pelanggaran serius. Qatar mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian. Kini, seluruh dunia berharap gencatan senjata akan mengakhiri perang yang hanya akan merugikan semua pihak. Sementara itu, saudara, warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran-Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran, sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Sementara citra satelit yang dirilis menunjukkan kerusakan pada fasilitas nuklir Fordo milik Iran menyusul serangan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyerang 3 lokasi di Iran pada Minggu dini hari, melibatkan diri dalam perang Israel yang bertujuan menghancurkan program nuklir negara itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata terjadi antara Iran dan Israel. Israel sebelumnya menuduh Iran meluncurkan rudal ke wilayah udaranya.
Sementara militer Iran membantah telah menembaki Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Israel telah menghancurkan program nuklir Iran. Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat yang baru menemukan bahwa program tersebut telah ditunda hanya beberapa bulan setelah serangan Amerika selama akhir pekan. Temuan ini sesuai dengan citra satelit terbuka menunjukkan kawah baru, kemungkinan pintu masuk terowongan yang runtuh, dan juga lubang di atas punggung gunung. Namun tidak ada bukti konklusif bahwa serangan Amerika Serikat menembus fasilitas bawah tanah yang dijaga sangat ketat. Warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. Setelah gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim negaranya meraih kemenangan bersejarah. Ia menegaskan serangan Israel berhasil menghancurkan dua ancaman sekaligus, program nuklir Iran dan proyek 20.000 rudal balistik yang sedang dibangun Teheran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika serangan Amerika Serikat pada 3 situs nuklir di Iran turut berperan dalam mengakhiri perang antara Israel dan Iran. Sebelumnya pada Minggu dini hari, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump bahkan mengklaim satu di antara situs nuklir Iran telah lenyap. Succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel dirayakan ribuan warga di ibu kota Teheran. Sebagian warga mendukung kesepakatan gencatan senjata, namun sebagian lain meragukan karena menilai akan membuat musuh Iran lebih kuat. Warga Teheran memenuhi alun-alun revolusi di pusat kota Teheran sambil mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka menyatakan dukungan dan kesetiaan terhadap sikap yang diambil para pemimpin Iran. Namun ada juga sebagian warga Iran meragukan kesepakatan gencatan senjata Iran dengan Israel kali ini. Mereka menilai kesepakatan senjata kali ini justru akan membuat musuh-musuh Iran menjadi lebih kuat. از شأن ملت ایران به طور تمام قد دفاع کنم. من برای همین امروز اینجا اومدم. دلیل نداشت امروز بیام. فقط اومدم بگم که اون چی که فرماندهی کل قوا میفرمایند ما میگیم اطاعت. هر چی که هست. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mulai berjalan. Sementara Indonesia juga berupaya untuk mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Setelah berperang selama 12 hari, Iran dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Presiden Donald Trump mengklaim kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel telah berjalan sejak hari Selasa kemarin. Presiden Trump juga menyatakan kedua belah pihak sudah lelah, dan Trump memastikan Iran tidak akan bisa memiliki senjata nuklir. Isu nuklir Iran selama ini dipandang Israel dan Amerika sebagai ancaman terhadap perdamaian di Timur Tengah. Menurut Trump, pemboman situs nuklir Iran telah mengakhiri perang.
Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. Mr. President, did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment? They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Prabowo terus mengikuti perkembangan di perang Iran dan Israel. Prabowo juga sudah memerintahkan evakuasi WNI dari wilayah konflik. Presiden Prabowo melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi atau menurunkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara yang terkait untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI, karena Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip non-blok, maka dalam hal ini posisi Indonesia adalah posisi yang menginginkan bahwa perdamaian jauh lebih bagus, perdamaian jauh lebih baik ketimbang perang yang membawa korban kedua belah pihak. Jadi sambil mengikuti perkembangan ini, Presiden melakukan upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan ini. Pemerintah Indonesia rencananya akan memulangkan 97 WNI dari wilayah Iran. Pemulangan ini akan berlangsung dalam beberapa tahap. Tim Liputan Kompas TV.